Jamaah salat Jum'ah Masjid Nurus Salam rahimakumullah. Zaman sudah semakin tua. Ciri zaman sudah semakin tua di antaranya sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni antara lain idza tukhidal fai'u dualan. Yang pertama, apabila pajak sudah dianggap penghasilan pribadi. Apabila pajak sudah dianggap kekayaan pribadi. Indonesia ini negara kaya. Pajak dibayar dari berbagai macam sektor. Baik pajak yang dibayar rakyat secara langsung ataupun perusahaan-perusahaan besar yang telah memanfaatkan bumi Indonesia Raya tercinta ini. Tapi terkadang sayang, uang pajak itu malah jadi bancakan. Seperti penghasilan pribadi digunakan untuk memperkaya diri. Tentunya bagi pihak-pihak yang menguasai uang pajak tersebut. Ini ciri yang pertama, zaman sudah tua. Ketika uang pungutan pajak bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi uang pajak dianggap milik pribadi untuk memperkaya diri. Yang kedua, wal amanatu magnaman. Zaman ini sudah tua, kata Nabi. Apabila amanah atau jabatan dijadikan sebagai sumber keberuntungan atau sumber untuk mencari kekayaan. Jadi jabatan bukan dijadikan beban, tapi jabatan justru dijadikan sebagai sumber mengumpulkan banyak kekayaan. Dulu Umar bin Khattab, khalifah kedua radhiyallahu an, dikunjungi oleh rakyatnya. Umar bertanya, kamu datang untuk kepentingan umum atau kamu datang untuk kepentingan terhadap pribadi saya? Saya datang untuk kepentingan pribadimu, Umar. Maka Umar matikan lampu. Kalau untuk kepentingan pribadi, lampu kita matikan. Karena minyak ini dibiayai dengan kas negara. Saya tidak mau kepentingan pribadi saya dompleng kepada kepentingan negara. Tapi nanti di akhir zaman, kata Nabi, wal amanatu magnaman. Semakin tinggi jabatan seseorang, makin dia manfaatkan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, wa zakatu maghraman. Zakat sudah dianggap kerugian. Orang kaya malas bayar zakat karena dia merasa rugi kalau dia membayar zakat. Bahkan ada pemaknaan lain dari kalimat ini, wa zakatu maghraman. Zakat malah dipinjamkan. Mestinya zakat itu digunakan mengentaskan kemiskinan, tapi zakat malah digunakan sebagai dana bergulir dan dipinjamkan. Zakat dikelola seperti mengelola perbankan, sesuatu yang dilarang menurut ajaran Islam. Selanjutnya yang keempat, wa tu'allima li ghairiddin. Nanti orang belajar ilmu tujuannya bukan untuk alasan yang dibenarkan oleh agama. Orang belajar ilmu menjadi sarjana tujuannya agar kaya. Orang jadi dokter, belajar ilmu medis bukan untuk membantu umat, membantu masyarakat, tapi digunakan untuk memperkaya diri, memanfaatkan ilmu medisnya. Bahkan orang belajar agama, masuk pesantren, menguasai ilmu agama pun tujuannya untuk memperkaya diri, bukan untuk mencerdaskan umat,
bukan untuk tujuan yang dibenarkan menurut ajaran agama. Wa tu'allima li ghairiddin, orang belajar ilmu motivasinya bukan atas kepentingan yang dibenarkan menurut ajaran agama. Selanjutnya yang kelima, wa ata'ar rajulu imra'atah, nanti suami-suami takut dengan istri. Suami-suami taat kepada istri, istri yang memimpin rumah tangga, sedangkan suami takut dan menurut apa mau istrinya. Kemudian yang berikutnya, wa aqqa ummah, banyak anak-anak yang durhaka dengan ibu kandungnya sendiri. Dalam bahasa lainnya, wa antalidal amata rabbataha, banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Siapa itu? Ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Wa antalidal amata rabbataha, akan datang suatu zaman di mana budak-budak melahirkan tuannya. Selanjutnya, wa adna sadiqahu wa aqsa abah, anak-anak lebih hormat dengan teman, lebih setia dengan teman, dan durhaka dengan bapak kandungnya sendiri. Bahkan jamaah Jum'ah rahimakumullah, umat akhir zaman kata Nabi lebih menghargai hewan daripada orang tua kandungnya. Fakta menunjukkan orang lebih berharga ngurus kucing Anggora atau kucing Persia daripada mengurus orang tuanya sendiri. Uang banyak dihabiskan demi memelihara kucing, tapi merasa sayang ketika dia menafkahi, menjaga dan memuliakan kedua orang tuanya. Kalau zaman ini sudah tiba kata Nabi, agar kalian semua terhindar dari kesialan dan kebinasaan, setidak-tidaknya lakukanlah beberapa perbuatan baik. Di antaranya ada 3 hal yang hendak khatib tambahkan. Yang pertama, agar kita selamat di zaman ini, makmurkan masjid. Idza ra'aitumur rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman, apabila kalian melihat seorang laki-laki lazim bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah dia benar-benar dalam keadaan beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah silaturahim, saling mengunjungi satu sama lainnya. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi fal yasilu rahimah. Barang siapa yang kepengen dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menjaga silaturahim. Dan yang ketiga, perbanyaklah sedekah. As-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Karena sedekah itu menolak bala, mencegah penyakit, menolak wabah, dan bisa memanjangkan umur. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, zaman sudah tua. Mari kita semua mawas diri, jangan sampai kita menjadi bagian dari kerusakan zaman, tapi jadilah bagian yang memperbaiki zaman dengan kemampuan kita sendiri. Minimal kita makmurkan masjid, jaga silaturahim, kurangi pertengkaran, jauhi permusuhan, dan suburkan sedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.